Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Renalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tugas ketiga saya untuk mata kuliah yang saya ambil, yaitu Teori Sosiologi Modern, dengan mereview buku dengan judul Handbook of Contemporary European Social Theory atau buku pegangan kontemporer teori sosiologi Eropa. Teori sosial sendiri merupakan salah satu produk utama dalam tradisi Eropa klasik dan juga menjadi dasar teori sosial untuk lintas disiplin yang sama sekali bukan bagian dari tradisi sosiologis. Pemahaman tentang istilah teori sosial sebagai bentuk keterlibatan intelektual kritis berkaitan dengan dimensi teoritis dalam semua ilmu sosial. Ini bisa disebut filosofi soal kritis masa kini. Pemahaman teori yang ditunjukkan dalam istilah ini lebih dekat dengan pengertian refleksi dan demikian memerlukan derajat filsafat dan interdisipliner yang tidak dapat dihindari. Konsepsi teori sosial semacam itu tidak mereduksinya menjadi teori sosiologi tanpa memutuskan hubungan dengan ilmu sosial demi kembali ke manusia. Teori sosial Eropa dalam arti istilah yang seluas mungkin termasuk tidak hanya tradisi nasional Jerman, Prancis, dan Inggris yang kenal, tetapi juga teori sosial Rusia, Eropa Tengah Timur, Nordik, Spanyol, dan sosial Italia. Teori tradisi. Semua tradisi ini merupakan keragaman dari teori sosial Eropa yang harus dilihat dalam pengertian yang lebih luas daripada kasus konvensional. Salah satu ciri teori sosial kontemporer yaitu keragaman pendekatan dan matinya teori besar yang dilihat di Quentin Schimmer yang meningkat pada tahun 1985. Teori sosial Eropa kontemporer tidak lepas dari bayang-bayang teori sosial klasik. Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dari warisan klasik. Teori sosial memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda pula. Tetapi istilah Anglo-Amerika dan tidak mudah diterjemahkan ke dalam tradisi Eropa. Istilah Inggris seringkali digunakan kecuali dalam tradisi-tradisi tersebut, seperti tradisi yang dimaksud yaitu tradisi Jerman, di mana terdapat warisan teori yang berbeda meskipun sebagian besar terbatas pada sosiologi. Di Amerika Utara, sebagian istilah lain untuk teori sosiologis yang didefinisikan secara lebih spesifik, tetapi juga bersaing dengannya. Ini tidak spesifik untuk Amerika Utara. Karena pada umumnya ada asosiasi tertentu antara teori sosial dan teori sosiologi, yaitu dengan cara berteori sosiologi tertentu yang berkaitan. Misalnya teori kelas menengah tentang perubahan sosial dan kecanggihan, model kausal yang berkaitan dengan proses makrososial, daya tarik. Istilah teori sosial ini sebagai lawan dari teori sosiologis karena ia mengungkapkan jenis sosiologis interdisipliner yang mungkin salah satunya pasca disiplin. Tetapi juga ada ketegangan antara teori sosiologis yang membumi
yang terkait dengan penelitian, empiris, dan teori berbasis bukti. Di satu sisi dan di sisi lain teori sosial yang lebih spekulatif dan berorientasi budaya, yang sebagiannya berasal dari humaniora. Ada kemungkinan untuk berspekulasi bahwa pemeliharaan ke teori sosial di dunia Anglo-Amerika adalah reaksi terhadap sifat sosiologi Amerika yang sangat empiris, di mana teori secara umum dipahami dalam istilah neopositif sebagai pengujian hipotesis dan mungkin lebih luas lagi pengertiannya jika terhubung dengan teorisasi. Dengan demikian, teori sosial kontemporer dapat dilihat sebagai upaya untuk menemukan hubungan baru antara ilmu sosial dan ilmu manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Ben Eger, yaitu sosiologi di Amerika Utara telah resisten terhadap apapun seperti teori besar dan sebagai konsekuensinya. Teori sosial kebudayaan yang muncul di luar sosiologi dalam literatur komparatif, sejarah, dan studi budaya. Jadi teori kritis relatif terpinggirkan dan tidak terintegrasi ke dalam disiplin ilmu, di mana penerimaannya di Amerika Utara mungkin lebih besar dalam sastra dan sejarah kontemporer daripada dalam sosiologi. Ini berbeda dengan Eropa, di mana teori sosial secara keseluruhan telah terintegrasi ke dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Seseorang hanya perlu mempertimbangkan penerimaan Van Colt dalam sosiologi Eropa untuk menemukan kontras yang nyata dengan sosiologi Amerika, di mana ia memiliki peran yang jauh lebih rendah, meskipun diimbangi dengan penerimaan yang luar biasa dari karyawan di bidang humaniora. Dengan cara yang sama, penerimaan Amerika terhadap sekolah Van Court telah lebih luas dalam humaniora daripada dalam ilmu sosial, sebagaimana dibuktikan oleh kritikus seperti Martin Jay. Namun, perbedaan mencoloknya itu tidak dapat dibuat dengan Eropa, di mana terdapat perbedaan besar antara tradisi nasional. Di Jerman, untuk tradisi ini selalu menjadi pusat pemahaman diri dari disiplin sosiologi, dan di mana ia berdiri untuk teori modernitas yang lebih sistematis. Ini mungkin menjelaskan dominasi Habermas dan Luhmann untuk di Jerman dalam teori sosial Jerman kontemporer. Brockhaus sendiri menunjukkan bahwa teori sosial modern berakar pada tradisi antropologi filosofis. Teori sosial seperti dari Spanyol yang dikemukakan oleh Salvador Giner dan Manuel Pérez Llorella juga memiliki landasan filosofi yang kuat, seperti halnya dengan masalah moral. Mulai dari literatur krisis zaman kita sebelum hingga krisis tulisan modernitas saat ini. Untuk di Prancis sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh Frederick van den Berg dalam buku ini, yaitu teori sosial dalam pengertian grand teori ini merupakan istilah yang tidak dikenal, tetapi ini karena sosiologi sudah bersifat teoritis dan banyak dari apa yang disebut teori sosial di tempat lain akan menjadi sederhana. Terkait dengan epistemologi dapat dilihat yaitu Gen 2003. Untuk waspada terhadap abstraksi sosial Prancis, ia memutuskan untuk lebih tegas dengan filsafat daripada Jerman. Sebagian besar tetap menjadi Durkheim untuk dalam hal ini. Baik Elias maupun Burden sangat memusuhi filsafat,
Di Inggris sendiri, saat ini teori sosial telah menjadi bagian utama dari jenis sosiologi pasca disiplin, tetapi yang memiliki hubungan tidak jelas dengan tradisi kualitatif dan kuantitatif. Untuk saat ini sendiri, Inggris terdapat 3 jenis sosiologis praktis, di mana sosiologi kuantitatif, sosiologi kualitatif, dan sosiologi interdisipliner. Banyak teori sosial Inggris, seperti yang dicatat oleh David Inglis, tentu saja juga muncul di luar sosiologi, misalnya dalam bidang studi tural, tetapi tidak seperti di Amerika Utara, di mana banyak sosiologi Inggris mengandung hubungan yang kuat dengan teori sosial, yang seringkali hanya mencakup sosiologi umum. Di negara-negara Skandinavia, di sisi lain, di mana sosiologi lebih empiris, teori sosial memiliki peran yang relatif marginal dalam sosiologi, meskipun seperti yang didokumentasikan oleh Lars Majors tentang teori sosial Nordik. Teori sosial menjadi lebih penting sebagai hasilnya dari pertumbuhan interdisipliner dan penerimaan pendekatan Eropa dan Amerika Utara lainnya. Namun, presensi tersebut jelas untuk teori sosial. Teori sosial Itali seperti yang ditunjukkan oleh Monica Sacchetelli muncul dalam teori politik seperti dalam teori sosiologi, dan hampir tidak mungkin untuk memisahkan teori sosial dan politik. Apakah mungkin untuk berbicara tentang teori sosial Eropa dalam arti yang berbeda dan lebih kuat dari sekedar sosiologi pasca disiplin? Ada sosiologi teori sosial Eropa yang lebih kuat dari sekedar teori. Ada teori sosiologi Eropa yang meskipun banyak pada tradisi sosial Nordik dipengaruhi oleh sosiologi. Lebih dari sosiologi dan berakar pada humaneria dan terutama dalam filsafat. Fritz Dahlmeier mengklaim ini berdasarkan pada oposisi terhadap teori penonton murni yang bertujuan pada pengetahuan objektif. Gagasannya tentang teori sosial didefinisikan dalam istilah pemikiran Eropa sebagai kritik terhadap kultus sains murni. Di Jerman, sejak Max Frankfurt, suatu jenis sosiologi filosofi pada umumnya memberikan dasar banyak dari apa yang sekarang kita sebut teori sosial dan yang terkait dengan teori besar. Tradisi ini untuk Hugh Burghurst dan Steve Muller-Dom, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengarahkan kembali sosiologi dari positivisme, telah sangat terkait dengan Marxis Barat dan antropologi filosofi, dan juga pandangan dari sosiolog sebagai intelektual kritis di ruang publik. Ini adalah tradisi yang tidak ada dalam sosiologi Amerika dan hanya ada menjadi lebih ke depannya. Tetapi ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang teori sosial. Bagi Burghurst, ini lebih menyangkut teori sosiologi sistematis di mana Habermas dan Luhmann tetap menjadi pengaruh dominan. Bagi Muller-Dom, dalam buku ini tentang teori kritis, teori sosial mengacu pada sosiologi filosofis yang lebih luas, meskipun telah kehilangan orientasinya saat ini. Dan bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa konsepsi teori sosial kritis ini dihubungkan dengan dorongan metodologis utama untuk mengarahkan kembali ilmu-ilmu sosial ke arah anti-positivistik. Tidak berada dalam situasi ini ditandai dengan perkembangan pasca disiplin dan pluralitas. Itu terkait dengan pendekatan teoritis dan metodologis.
Kecenderungan-kecenderungan ini merusak usaha teori yang sebagian besar dari teori sosial klasik. Memang pada tahun 1980-an beberapa upaya oleh ahli teori sosial Eropa seperti Habermas, Luhmann, dan Giddens untuk menghidupkan kembali teori sosial besar dan teori sistematis modernitas baru. Tetapi proyek-proyek ini teori tindakan komunikatif, teori sistem, dan juga teori strukturasi. Tidak mengarah pada teori sosial sistematis baru yang telah diterima secara umum. Habermas sendiri telah beralih ke filsafat politik dan Giddens menjadi politik yang lebih bersifat partisi. Terlepas dari upaya Axel Honneth untuk meluncurkan kembali teori kritis dan kembali ke pertanyaan sosiologis di bawah konsep umum pengakuan, masa depan dan spesifik bagi teokritis untuk mengarah kembali ilmu sosial tampaknya diragukan. Demikian pemaparan saya mengenai isi dari buku ini. Untuk kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf dan mohon diterima dengan baik. Terima kasih.